Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Azlah. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat database menggunakan CMD. Untuk langkah pertama, teman-teman start dulu Apache dan MySQL hingga menampilkan stop. Sudah. Selanjutnya teman-teman masuk ke CMD-nya. Untuk langkah awal, teman-teman bisa masukkan perintah untuk menjalankan CMD. Di sini saya masukkan cd sampp, cd MySQL, cd bin, dan yang terakhir kita masukkan MySQL script root. Kalau sudah menampilkan seperti yang di layar, berarti CMD sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita masukkan show database terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa lihat di sini database yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan masukkan create database tentang penjadwalan kuliah. Karena di sini sudah ada penjadwalan kuliah, saya akan buat di sini penjadwalan kuliah 25. Nah, setelah tampilan seperti ini berarti create database kita sudah siap. Tinggal kita lanjutkan ke perintah berikutnya. Kita masukkan use penjadwalan kuliah. Jadwalan kuliah 25. Sudah teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan tabel. Untuk perintah pembuatan tabel, di sini kita masukkan create tables. Terus tabel apa yang akan kita buat? Di sini karena tentang perkuliahan, tentang jadwal kuliah, di sini saya akan buat pertama tabel mahasiswa. Perintahnya itu create table mahasiswa. Kurung sebagai primary key. Sekarang kita masukkan nama. Untuk membedakan, kita enter. Sekarang kita masukkan jurusan. Untuk data ini terserah teman-teman, ini ya angkatan. Saja kita Oke, sekarang tabel database kita tentang penjadwalan kuliah sudah dibuat. Tinggal kita lanjutkan membuat tabel dosen. Kita klik lagi, klik tabel dosen. Kita kurung, enter, masukkan data. Di sini saya akan masukkan ID dari dosen, nama dosen, NIM dosen, dan juga prodi dosen. Teacher sebagai primary key. Sudah, enter. Untuk tabel dosen sudah dibuat. Tabel selanjutnya saya akan buat tentang mata kuliah. Sama saja, kita klik lagi mata kuliah. Di sini saya akan memasukkan kode dari mata kuliah. Terus saya masukkan nama mata kuliah dan juga berapa SKS mata kuliah tersebut. Yang pertama masukkan kode. Yang kedua defaultnya 10 sebagai primary key. Selanjutnya itu ada nama terakhir itu SKS. Selanjutnya saya akan masukkan semester. Setelah tampilan ini sama seperti sebelum-sebelumnya, berarti kita sudah berhasil. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masukkan tabel jadwal kuliah. Masukkan tabel jadwal kuliah. Datanya di sini saya akan masukkan ID dari jadwal, kode mata kuliah, ID dosen, hari jadwal dari kuliah, jam mulai mata kuliah,
terus jam mulai selesai mata kuliah, terus juga ruang, dan setelah itu kita akan masukkan for each gain ya sebagai nanti tabel relationship-nya ya teman-teman. Kita masukkan data, ID, jadwal, integer sebagai primary key, enter, itu kode. Nah, sekarang untuk tabel yang ketiga kita juga sudah berhasil memasukkan data dan membuat tabelnya. Selanjutnya kita buat relasi di tabel KRS mahasiswa dan juga jadwal. Create tabel. Kalau kita buat create tabel KRS ini untuk jadwalnya, jadwal KRS perkuliahan. Kita masukkan data lagi. Di sini saya akan masukkan ID KRS, NIM, ID jadwal, dan juga relasinya. Nah, sudah teman-teman, di sini kita sudah masukkan relasi KRS, mahasiswa, dan jadwal kuliah. Sekarang kita masukkan apa lagi? Nah, sekarang kita lihat dulu apakah tabelnya memang sudah selesai semua dengan cara kita masukkan perintah show tables. Nah, sudah ada teman-teman tabelnya di sini. Untuk penjadwalan kuliah ada tabel dosen, jadwal kuliah, tabel KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Jadi untuk tabel sudah selesai. Selanjutnya kita juga mau lihat deskripsi dari masing-masing tabel. Tinggal kita masukkan des itu deskripsi. Untuk misalnya kita masukkan deskripsi dari tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel mahasiswa, untuk datanya teman-teman bisa lihat ada file, name, nama, jurusan, angkatan. Untuk type ada varchar dan years. Untuk nolnya ada untuk name di sini no, dan yang lainnya yes. Untuk key di sini untuk name sebagai primary key. Default semuanya 0 dan ekstraknya kosong. Selanjutnya kita mau lihat deskripsi dari tabel dosen. Nah, datanya sudah ada juga. Kita lanjut saja untuk melihat semua tabel apakah sudah sesuai. Sudah ada juga. Selanjutnya bagus sekali teman-teman, sudah. Di sini sudah ada relasinya dengan menandakan ada mul di bagian K. Untuk dan terakhir saya mau lihat deskripsi dari KRS. Nah, ini juga sama, sudah berrelasi. Jadi kita sudah berhasil membuat relationship dari masing-masing tabel ini. Selanjutnya kita akan buat insert into mahasiswa. Kita masukkan data-data mahasiswanya, teman-teman. Sini untuk masukkan data mahasiswa, kita buat dengan perintah insert into. Pertama mahasiswa, masukkan NIM, nama sama seperti tabel di atas, jadi NIM, nama, jurusan, dan juga angkatan. Jurusan juga angkatan. Value sama kita masukkan itu NIM, terserah kalian masukkan. Misalnya di sini saya masukkan, jangan lupa berikan tanda petik. Masukkan kembali, terima. Kita buat koma untuk arahnya. Sini misalnya nama Nuril. Untuk jurusan kita buat saja informatika. Dan untuk tahun angkatan di sini saya akan buat tahun angkatan 23. Kita tutup kurung karena semua data sudah habis. Kita buat koma. Untuk menampilkan kita akan masukkan perintah select from mahasiswa. Contohnya. Nah, sudah untuk tabel mahasiswanya di sini datanya sudah ada. Sama seperti yang kita masukkan, ada 4 data, berarti sudah siap. Teman-teman ada kesalahan atau
teman-teman ingin menukar nama dari tabel yang telah teman-teman buat, teman-teman bisa masukkan perintah rename. Untuk perintah rename ini dia untuk mengganti nama atau merubah nama. Di sini saya akan merename tabel KRS misalnya. Jadi di sini saya buat saja rename table KRS to, jadi dari KRS menjadi nama KRS, misalnya KRS mahasiswa. Oke. Enter. Nah, berarti ini tabel kita sudah diubah namanya dari KRS menjadi KRS mahasiswa. Melihatnya kita masukkan show table. Nah, jadi sekarang kita lihat perbedaannya di sini di bagian KRS sudah menjadi KRS mahasiswa. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ingin mengubah data atau mengganti data, teman-teman bisa mengganti dengan memasukkan perintah update. Sini kita masukkan update. Misalnya saya bakal masukkan update di mahasiswa, di tabel mahasiswa. Jadi misalnya saya bakal membuat update di bagian name. Jadi kita bakal masukkan set misalnya nama, sama dengan kan nama misalnya Wilda. Nah, sekarang kita akan melihat apakah data yang kita masukkan sudah terubah dengan masukkan perintah select from kembali. Nah, semua data di sini sudah terubah. Ini untuk cara mengubah data apabila kita ingin mengubah semua data yang kita masukkan. Misalnya nama kita ubah semua. Dan ada satu lagi update untuk mengubah satu saja. Misalnya, sini kita masukkan update mahasiswa, set di bagian nama, misalnya Wilda where, misalnya nim. Nah, sudah berubah teman-teman namanya jadi Wilda Aulia yang pertama. Di sini namanya Wilda saja dan sekarang sudah jadi Wilda Aulia. Jadi di sini cara untuk mengubah data satu persatu. Untuk melihat relationship yang sudah kita buat tadi, di sini saya sudah buka di PHP My Admin. Karena tadi saya buatnya penjadwal, di sini kita buka penjadwalan 25. Nah, sudah ada di sini, lihat tabel dosen, jadwal kuliah, KRS mahasiswa dan mata kuliah. Untuk melihat relationship-nya kalian boleh ke more, terus designer. Nah, ini tabel yang sudah kita buat. Kita taruh supaya nggak berantakan. Nah, sudah teman-teman, ini tabel yang sudah kita buat tadi dan relasi-relasinya. Itu saja tadi tutorial lengkap dari saya tentang pembuatan database menggunakan CMD. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.